Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat gaib, kembali lagi di channel kita, di channel sahabat gaib ya. Eh, Mengulas permasalahan masalah pergaiban ya, dan juga seputar agama. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang ada yang masuk ya ke WhatsApp saya, menanyakan apa sih perbedaan ilmu pelet dan ilmu pengasihan ya. Oke, kali ini kita akan bahas itu. Cuma sebelumnya seperti biasa, jangan lupa di like dan subscribe supaya video-video selanjutnya lebih berkualitas ya, dan juga saya juga lebih semangat lagi bikin videonya, bikin kontennya lebih bagus lagi ya. Dan juga mudah-mudahan video ini juga bermanfaat ya, menambah-nambah pengetahuan kita ya. Oke. Apa sih Pak ilmu pelet itu ya? Nah, jadi ilmu pelet itu begini. Ilmu pelet itu adalah suatu ilmu, cabang ilmu gaib ya, cabang ilmu gaib yang fungsinya itu untuk mempengaruhi alam bawah sadar atau sukma ya. Sukma itu alam bawah sadar manusia ya. Alam bawah sadar seseorang, untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang ya, untuk eh, supaya tunduk ya, supaya jatuh cinta, supaya takluk ya kepada seseorang yang mempunyai ilmu pelet tersebut ya. Jadi intinya ilmu pelet itu berfungsi untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang untuk mengikuti apa yang sesuai yang diinginkan oleh yang punya ilmu pelet itu. Nah, kemudian ilmu pengasihan itu apa? Apakah pengasihan itu bisa dikategorikan ilmu pelet ya? Nah, sebetulnya pada umumnya banyak orang mengatakan bahwa ilmu pelet dan pengasihan itu sama ya. Cuma pada dasarnya berdasarkan karakteristiknya itu berbeda ya. Berdasarkan karakteristiknya itu berbeda. Sangat berbeda karakteristiknya. Ya. Kenapa orang banyak mengatakan bahwa ilmu pelet itu sama dengan ilmu pengasihan yang nggak jauh beda ya? Tujuannya memang sama-sama, fungsinya sama-sama mempengaruhi alam bawah sadar. Ya, fungsinya sama-sama mempengaruhi alam bawah sadar. Ya, cuma kalau ilmu pengasihan itu juga sama, punya karakteristik tersendiri. Ya, itu. Nah, kemudian ilmu pengasihan itu terbagi dua ya. Ada ilmu pengasihan umum, kemudian ada ilmu pengasihan khusus. Nah, mungkin yang dikatakan pelet oleh kebanyakan orang itu ilmu pengasihan khusus ya. Nah, kenapa begitu? Karena kalau ilmu pelet itu hanya diperuntukkan kepada satu orang dalam satu waktu ya. Sama halnya seperti ilmu pengasihan khusus ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas nih apa saja perbedaan karakteristik ya. Oke, kalau ilmu pelet ya, satu, perbedaan ilmu pelet dengan ilmu pengasihan. Satu, kalau ilmu pelet itu sifatnya reaksinya cepat ya. Kurang dari 24 jam itu sudah ada reaksi, teman-teman ya. Sudah ada reaksi, kemudian reaksinya juga keras ya. Pengaruhnya sangat keras sehingga orang yang terkena pelet itu dalam waktu kurang dari 24 jam pikirannya udah nggak rasional lagi, teman-teman. Jadi sudah di luar kendali. Ya, karena kenapa? Karena alam bawah sadarnya sudah dipengaruhi oleh mantra-mantra pelet tersebut ya. Itu reaksinya sangat keras ya. Itu kurang dari 24 jam sudah bisa terlihat, teman-teman ya. Ya contoh mungkin begini. Mungkin kebanyakan kasus ya, yang pernah saya tangani itu anak gadis tadinya penurut ya, penurut sama orang tuanya. Nah, tiba-tiba dalam waktu yang singkat tiba-tiba bisa berontak menjadi apa namanya? Berontak, berangasan ya. Ngelawan ke orang tua ya. Nah, itu
itu karena rasionalnya sudah nggak dipakai teman-teman ya. Alam bawah sadarnya sudah terpengaruh ya, terpengaruh oleh sihir pelet itu ya. Itu udah sudah terlihat jelas ya. Nah itu jadi yang tadinya sifatnya pendiam tiba-tiba dalam waktu singkat berubah ya menjadi pemarah, kemudian apa namanya, tadinya nggak suka ngelawan ke orang tua jadi ngelawan ya. Nah itu apa namanya, reaksinya ya teman-teman ya. Itu. Nah sedangkan kalau pengasihan ya sifatnya itu reaksinya lambat teman-teman, reaksinya lambat, cuma efeknya itu halus teman-teman ya, lebih halus, lambat ya, lebih dari 24 jam ya, kurang lebih dari 7 hari sampai 40 harian lah baru berpengaruh ya teman-teman ya. Itu kalau pengasihan ya gitu. Nah kemudian sifat kasih sayang yang ditimbulkannya itu lembut teman-teman, tidak mengganggu ya, jadi tidak mengganggu ke arah frontal ya. Jadi yang tadinya orang itu benci kemudian dikasih rasa kasihan, dikasih rasa, tiba-tiba dikasih rasa sayang ya. Nah itu kalau pengasihan seperti itu reaksinya teman-teman ya. Nah gitu. Nah kemudian untuk karakteristiknya yang kedua, kalau ilmu pelet itu ya daya tahannya sebentar teman-teman ya. Daya tahannya hanya 40 hari ya. Hanya 40 hari teman-teman ya. Kenapa hanya 40 hari? Ya. Ya karena tadi ya reaksinya cepat, cuma daya tahannya hanya 40 hari ya teman-teman. Makanya setelah 40 hari itu si pelaku ilmu pelet itu harus mengadakan ritual lagi ya teman-teman ya. Harus ritual lagi ya, dia harus ngamal lagi, dia harus puasa lagi setelah 40 hari. Nah itu. Nah kalau ilmu pengasihan daya tahannya itu tidak terbatas waktu teman-teman ya. Daya tahannya tidak terbatas waktu. Nah kemudian lama ya, bisa jadi seumur hidup ya gitu. Nah kemudian karakteristik yang ketiga, kalau ilmu pelet ya itu bisa digunakan untuk kebaikan ya, untuk main-main, dendam ya, atau tujuan jahat. Karena pelet itu banyak ya teman-teman, ada dua macam pelet itu. Satu, ada pelet penundukan, kemudian ada pelet pengeretan ya. Jadi kalau pelet penundukan itu bagaimana si target itu supaya dia tunduk ya, apa aja yang diperintah dia nurut gitu ya. Kemudian ada pengeretan itu, jadi gimana caranya supaya dia itu apa namanya, bisa memberikan hartanya atau uangnya ya dengan mudah ya. Itu ada pelet pengeretan ya. Pengasihan juga sama teman-teman ya, ada pengasihan penundukan, ada juga pengasihan pengeretan. Nah itu. Nah jadi kebanyakan kalau pelet ini ya biasanya itu dilakukan oleh si pelaku itu biasanya karena faktor dendam ya. Mungkin karena tadinya si ceweknya sombong ya, sombong, menghina dan sebagainya, menolak dengan kasar. Nah pada akhirnya dendam ya, motivasinya dendam. Nah, ya, kebanyakan itu ya. Nah jadi kebanyakan ya ilmu pelet itu digunakan untuk niat jahat teman-teman ya. Nah sedangkan kalau ilmu pengasihan ya, pengasihan ya, itu survei membuktikan ya, ilmu pengasihan pun sama teman-teman ya, bagaimana niat ya, niat si penggunanya ya. Kalau niat si penggunanya itu apa namanya, niatnya baik ya hasilnya juga baik ya. Kalau misalkan si niat penggunanya jahat juga ya mungkin tujuannya ya seperti itu akan ini juga gitu, tetap berhasil juga ya gitu. Nah kemudian karakteristik yang keempat ya, kalau pelet itu hanya ditujukan untuk satu orang dalam satu waktu teman-teman ya. Jadi
hanya bisa mempengaruhi satu orang dalam satu waktu. Sedangkan kalau pengasihan itu saya bilang tadi ada dua macam, ada pengasihan umum, ada pengasihan khusus. Kalau pengasihan umum itu dalam satu waktu dia bisa mempengaruhi banyak orang, ya. Pengasihan umum. Nah, sedangkan pengasihan khusus sama seperti pelet tadi, bisa mempengaruhi satu orang, hanya bisa mempengaruhi satu orang dalam satu waktu. Jadi kalau pelet itu mempengaruhi banyak orang dalam satu waktu itu tidak bisa, ya. Gitu. Nah, untuk karakteristik yang kelima, pelet itu syaratnya berat, teman-teman. Berat. Kadang orang berhari-hari nggak keluar kamar, ya, berpuluh-puluh hari nggak keluar kamar, nggak makan, nggak minum, ya, hanya melafalkan mantra-mantra pelet, ya. Ya karena memang tadi berat, ya. Terkecuali ya dengan media, ya. Medianya banyak, ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu mani gajah, ya, kemudian minyak andarun, ya, minyak poniba salwa, ya, kemudian bulu perindu, ya. Nah, itu media, ya. Dan itu pun tetap syaratnya berat, teman-teman, kalau pelet itu, ya. Harus dengan bimbingan guru spiritual, ya, atau ahlinya, ya. Itu. Karena kalau tidak kita melakukan pelet ya tanpa bimbingan guru spiritual, ya, tanpa kita ijazah, atau itu bisa berbalik sendiri. Bisa berbalik ke diri kita sendiri, teman-teman, ya. Bisa berbalik ke diri kita sendiri. Tadinya kita yang ingin membuat orang itu jatuh cinta mati ke kita, ya, cinta mati ke kita, nanti malah kita yang cinta mati ke dia. Berbalik nantinya, ya. Gitu. Nah, kemudian kalau pengasihan, ya, itu biasanya ringan, teman-teman. Ringan kenapa ringan? Ya tadi karena reaksinya lambat, ya. Antara 7 hari sampai 40 hari, ya. Ada yang bahkan 21 sampai 100 hari juga ada, ya. Gitu, teman-teman, ya. Nah, kemudian kalau pelet, ya. Pelet itu biasanya berhubungannya dengan khodam jin, ya, teman-teman, ya, dengan khodam jin. Ya, kemudian kalau ilmu pengasihan sendiri itu biasanya hanya memanfaatkan olah aura, ya. Jadi memunculkan inner beauty, ya, memunculkan inner beauty. Jadi tanpa ada efek samping dengan gangguan dengan melibatkan makhluk-makhluk halus, ya, teman-teman, ya. Itu. Ya mungkin untuk yang tanya ke WhatsApp saya, itu jawaban saya di video saya kali ini, ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya seputar masalah pergaiban dan juga seputar agama, boleh nanti lihat di deskripsi, ya. Untuk nomor WhatsAppnya bisa nanti tanya jawab di situ. Dan mungkin jawabannya bisa saya jawab di sana ataupun bisa saya jawab di video selanjutnya, ya. Oke, teman-teman, sahabat gaib sekalian, mungkin hanya itu saja untuk video kali ini, ya, sebagai jawaban dari salah satu rekan kita yang WhatsApp, ya. Nah, kemudian ada lagi nih pertanyaan. Kalau kena pelet itu bisa nggak diobati? Jadi begini, kalau si target tujuan orang yang dipelet itu dia secara spiritualnya kuat, ibadahnya kuat, ya, kemudian sehingga menimbulkan benteng-benteng gaib di sekeliling dia, ya, itu mungkin akan sulit juga ditembus, ya, teman-teman, ya. Misalnya kita ngincer si cewek ini mau dipelet nih sama kita, nah ini dianya spiritualnya lumayan, ya, imannya kuat, ya, sholatnya rajin, kemudian itu kemungkinan akan sulit untuk ditembus, teman-teman, ya. Mungkin bisa diakali pada saat waktu lengahnya, mungkin pada saat dia haid, ya, pada saat dia tidur, ya, seperti itu. Makanya kebanyakan ritual pelet itu dilaksanakannya itu tengah malam, ya. Kenapa begitu? Karena yang diincar itu tetap, teman-teman, alam bawah sadarnya, ya, alam bawah sadarnya. Yang diincar itu alam bawah sadarnya, yaitu yang digarisbawahi, teman-teman, ya. Nah, makanya sebelum tidur, ya,
Seperti biasa kita berdoa ya. Seperti biasa kita berdoa, baca ayat kursi 7 kali ya, baca Fatihah, kemudian kita zikir sampai kita terlelap ya, itu juga bisa menjadi payung atau bisa menjadi pagar untuk kita ya gitu. Pak, kalau yang sudah terlanjur kena pelet bisa nggak diobati? Bisa dengan cara diruqyah ya. Diruqyah dengan cara syariah. Ada di video saya sebelumnya cara ruqyah mandiri. Nah, bisa dilakukan seperti itu ya, berulang-ulang ya. Nah, kalau eh, diruqyah biasanya reaksinya kalau pelet itu biasanya dia di kepala bagian tengah sama di bagian belakang ya. Jadi secara langsung itu reaksinya dia seperti orang vertigo ya, pusing kemudian timbul mual. Nah kalau sudah mual, muntahin aja ya, muntahin aja. Nah itu efek jin atau sihir yang sudah masuk ke dalam tubuhnya ya itu ya. Jadi bisa bisa diobati dengan diruqyah ya, gitu, dengan ruqyah. Bisa ruqyah mandiri atau mendatangi ustadz, mendatangi kiai ya, minta diruqyah ya, bisa ya untuk menghilangkan itu ya. Nah, kemudian eh Pak, melayani pelet juga nggak? Ya, kalau tujuannya untuk niat baik ya, mungkin kita bisa bantu ya. Tapi kalau untuk motivasi dendam atau tujuannya untuk main-main ya, maaf, kita nggak bisa bantu ya. Tapi kalau memang betul-betul ya, betul-betul itu ya, nanti bisa bisa kita bantu ya, gitu ya. Baik, mungkin cukup dulu video kali ini teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti di video selanjutnya kita akan review lagi bahasan seputar gaib mah, karena bahasan seputar gaib itu masih banyak teman-teman ya. Eh, Jangan lupa di like dan subscribe ya. Semoga video ini juga bermanfaat ya, dan juga bisa lebih baik lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaib.